Wagapat. Selamat menonton ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Iren Epsianida, Humas Media IPEMI PD Depok, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah sosok perempuan hebat Indonesia, pahlawan yang luar biasa, mengangkat emansipasi wanita tapi tidak melupakan diri dan hakikatnya sebagai seorang istri dan perempuan pastinya. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif, berkarya dan berdikari. Saat ini bersama perempuan hebat IPEMI PD Depok, Bunda Ria Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iren. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan silaturahmi bersama ya, Bunda. Amin. Bunda Ria Ahmadi, beliau adalah founder dari Hanas Group. Di era pandemi, ketika semua lini bisnis kurang lebihnya up and down, tapi beliau punya solusi dan strategi sendiri untuk tetap survive. Kita simak rahasia dari seorang Bunda Ria Ahmadi. Bunda Ria, Iya, Mbak Iren. Hanas Group. Siapa yang tidak tahu perusahaan ini? Era pandemi saat ini, Bunda mungkin bisa menceritakan kronologis dan bagaimana cara Bunda untuk tetap survive, bertahan di era pandemi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hari ini bisa sharing, ngobrol sama Mbak Iren untuk IPEMI ya, Depok. Semoga IPEMI berjaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan sedikit memberikan kisah lah ya, bagaimana bertahan secara memang masa pandemi ini. Yang kena dampaknya yang pertama kali adalah perusahaan tour and travel. Betul. Ya, kalau yang lain nggak terlalu lah, tapi kalau tour and travel sangat-sangat berdampak sekali. Karena apa? Ada pembatasan untuk penerbangan, ya, terus ada juga di situ, jadi kita nggak bisa kemana-mana nih, gitu kan. Salah satunya Hanas Group mendapatkan dampak yang luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang Allah berikan, gitu kan. Makanya kita tetap mensiasati. Seperti yang dikatakan, kita memang harus berteman dengan pandemi, gitu kan. Berteman dengan pandemi. Iya. Menarik sekali itu, Bunda. Iya, jadi kita harus bagaimana bisa mensiasati, tapi jangan dijadikan ini seperti musuh. Kita jadi ketakutan segala macam, akhirnya kita nggak berproduktif, kita nggak kreatif, gitu kan. Nah, akhirnya di masa pandemi ini, karena tujuan dari utama Hanas Group itu adalah bersyiar, gitu ya, berdakwah, kami tetap lakukan aktivitas seperti biasa. Jadi memang tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Perusahaan kita nggak pernah ada namanya ditutup selama pandemi. Jadi kita tetap atur, tetap ada pertemuan. Ya, setiap kita ada program itu namanya R3B. Oke, apa itu R3B, Bunda? Nah, R3B itu Rabo Berkah, Bersyiar, Bersedekah. Oke. Ya, gitu. Jadi Isinya apa, Bunda? Nah, tujuannya apa? Jadi di R3B itu perusahaan memberikan ilmu. Salah satunya adalah kita mengupas tentang ada kajian fikih di situ ya. Di situ ada kajian fikih, terus ada ilmu manasik umroh. Nah, terus juga ada ilmu bagaimana bertahan
ibaratnya untuk menambah penghasilan nih di masa pandemi gitu. Jadi ada 3 season di acara R3B. Terus kita juga bersedekah, makanya R3B Rabu Berkah bersiar bersedekah. Di situ kita memberikan sedekah setiap kali jamaah nih ya yang hadir mengikuti kajian fikih, manasik, itu akan kita sedekah makan ke mereka gitu. Kita nggak batasin berapa gitu. Tapi karena di masa pandemi yang biasanya sebenarnya kegiatan ini dimulai sudah lama, sebelum pandemi kita juga sudah mulai, tapi di masa pandemi itulah yang mempertahankan kita ternyata gitu loh. Jadi masa pandemi itu kita batasin kurang lebih 50 sampai 100. Kalau biasanya nih yang hadir itu bisa 300, 400 gitu kan. Tapi di masa pandemi karena sesuai protokol jadi kita batasin untuk kehadiran. Alhamdulillah dengan program R3B Rabu Siar Berkah Bersedekah sama S3B Sabtu Berkah Bersiar Bersedekah. Jadi positive thinking jamaah itu akhirnya timbul. Ya. Karena apa? Banyak travel di luar sana kan sudah tutup, tidak melaksanakan aktivitas sama sekali. Bahkan sampai ada yang berjualan banting setir nih. Karena lagi musimnya jual APD, masker, bahkan ada yang jualan sampai ikan asin segala macam kayak ke sembako gitu. Tapi alhamdulillah Hanas tetap bertahan dengan tadi itu kita ambil hikmah semuanya karena tujuan kita syiar di sini, makanya kita tetap syiar dalam kondisi seperti itu. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat timbul akibat yang kita selalu istiqomah, kita mengadakan acara setiap Rabu dengan Sabtu. Alhamdulillah timbul dari situ. Kita bersedekah. Puncaknya sebenarnya waktu kita ada sedekah beras ya waktu itu, yang kita undang sekitar 100, yang datang 500. Masya Allah. Yang datang 500 waktu itu. Nah itu puncaknya waktu di bulan Juli kalau nggak salah ya, sekitar itu. Jadi banyak sekali akhirnya kita memberikan inspirasi untuk teman-teman bersedekah saat dengan program S3B, R3B dan S3B. Banyak sekali yang mengikuti jejak kita bersedekah. Alhamdulillah dengan sedekah memang Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Justru di masa pandemik ini banyak sekali perusahaan yang ingin menjadi perwakilan kita gitu, yang ingin bekerja sama dengan kita karena melihat kinerja kita yang selama pandemi ini ibaratnya eksis pantang menyerah ya, Eksista ya, eksis pantang menyerah. Jadi mereka menilai dari situ. Ya alhamdulillah puji syukur kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung, termasuk Mbak Iren kan salah satunya mendukung Hanas Group. Betul, pastinya selalu udah. Iya, jadi itulah karena tujuan kita yang utama adalah bukan hanya sekedar bisnis, tapi bagaimana bisnis ini kita cari keberkahan dan kita cari ridha Allah, seperti itu Mbak Iren. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita kutip dari sosok perempuan hebat Bunda Ria Ahmadi, founder dari Hanas Group, bahwa kita tidak hanya orientasi bisnis saja, tapi kita harus mau berbagi dengan orang lain dan orang di sekitar kita. Biarkan hak prerogatifnya itu kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Ria, kalau Iren lihat nih Bun, tidak hanya tour and travel saja, tidak hanya untuk umroh dan haji plus saja. Betul. Menarik sekali kalau Iren perhatikan dari beberapa yang ada di Tata di sini, Bun. Ya. Kalau coba Iren lihat satu persatu, Bun, ini cantik-cantik sekali. Apa saja sih, Bun, selain tour and travel dari Hanas Group itu? Ya. Hanas Group memang terdiri dari 3 perusahaan. 3 perusahaan. Betul. Boleh dibantu dijabarkan, Betul, Bun, apa saja? Yang pertama adalah Hanas Fantastic Tour. Itu Hanas memang Fantastic Tour. Sebagai travel and tour haji dan umroh dengan izin 931 gitu, dan kita sudah mendapatkan SK dari Kemenak gitu. Nah di situ saya selaku direkturnya gitu. Terus ada yang perusahaan kedua itu adalah Exista Raya Restu Bumi Mas.
Nah, itu adalah perusahaan dengan izin perdagangan. Tapi ini perdagangannya khusus, yaitu SIUPL. Nah, ini salah satu adalah produk-produknya, yang produk ini sebenarnya sebagai alat penunjang kesehatan para jamaah. Alat penunjang kesehatan Iya. para jemaah. Wah, Betul. menarik sekali. Karena, Jadi ya. Bunda memperhatikan tuh luar dan dalam ya, Bu. Betul. Oke. Karena gini, rata-rata jamaah umroh ya, itu umurnya sudah 45 tahun ke atas lah ya. Oke. Yang sering sudah bermasalah dengan persendian, terus kesehatan lah. Makanya bagaimana caranya kita memberikan mereka salah satunya produk-produk ini supaya sebelum berangkat jamaah itu sudah merasakan sehat dulu nih. Gitu. Salah satunya ini Mbak Iren yang sangat-sangat dibutuhkan adalah ini kaos kaki tawaf. Oke. Ya. Kenapa namanya tawaf? Kan kita juga sering tawaf. Tawaf itu artinya kan berkeliling. Kita bukan cuma sekedar mengelilingi Masjidil Haram dan juga sa'i saat sa'i, tapi mall juga tawaf kan. Oh iya, ya udah tahu. Ketika ke mall tawaf namanya, berkeliling. Jadi fungsinya ini sangat membantu kaki kita, karena kaki adalah salah satu organ tubuh tumpuan yang paling berat nih. Betul. Paling kerjanya paling berat deh. Betul. Kaki. Makanya kita kasih namanya kaos kaki tawaf. Ini Oke. fungsinya bagaimana membantu kerja kaki untuk pertama menopang tubuh kita saat beraktivitas. Oke. Nah, dan banyak sekali yang sudah merasakan manfaat dari kaos kaki tawaf. Apalagi ibu-ibu kan biasanya keluhannya kalau yang sudah lansia di lutut, suka Baik. sholat nggak bisa berdiri, mau berdiri lagi susah, mau rukuk lagi susah. Nah, itu kan sangat mempengaruhi dalam ibadah. Oke. Makanya kita ada produk-produk yang menunjang kesehatan. Karena ketika jamaah mendaftar Mbak Iren Baik. di PT Hanas Pantak itu, ini secara otomatis akan diberikan. Oke, Iya. menarik sekali Bunda. Kaos kaki ini otomatis diberikan secara gratis. Berarti ketika jamaah menjadi juga mitra Betul. dari Hanas Group, beliau akan mendapatkan free Iya, produk kaos kaki produk tawaf. kesehatan kaos Iya. kaki tawaf tersebut ya Bunda. Iya. Nah, Biofir itu sendiri fungsinya itu untuk melancarkan peredaran darah ya Bun? Betul. Jadi Biofir ini sebenarnya adalah gelombang. Gelombang. Gelombang inframerah yang sebenarnya kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya, kenapa sih bayi kalau pagi harus dijemur? Nah, itu sebenarnya yang diambil adalah gelombang firnya dari matahari. Oke. Nah, kalau kita mau berjemur tiap pagi secara rutin, mungkin akan dibatasi dengan waktu. Kita bekerja, aktivitas tinggi gitu kan, jadi nggak bisa berjemur seperti bayi secara rutin. Makanya kita bisa menggunakan produk-produk di sini seperti ini. Ada kalungnya. Oke. Nah, ini menyerap gelombang FIR dari sinar matahari. Dia menyimpan sampai dengan 24 jam. 24 jam. Ya, jadi makanya kita pakai kalung seperti ini, dan ini nggak perlu dilepas. Mau mandi, aktivitas apapun silahkan, karena nggak ada lafaz-lafaz Allah dan lain sebagainya ya. Jadi ini netral lah, bisa digunakan, dan warnanya pun cantik. Bener ya. Jadi seperti ya, makanya di sini adalah healthy, beauty, and wealthy. Healthy, beauty, dan wealthy. Kenapa harus ada wealthy-nya nih? Karena ini bisa menambah income. Oke. Bunda, kalau kita bicara dengan Bunda Ria Ahmadi, rasanya waktu itu terasa cepat sekali Bunda. Nah, kita coba wealthy. Wealthy-nya tuh apa Bunda? Wealthy itu adalah sebenarnya kaya ya, keberkahan, yang kita carikan berkah, dan juga bagaimana kita hidup bahagia. Nah, contoh seperti ini. Ketika jamaah itu kan otomatis bermitra dengan perusahaan, maka beliau boleh memasarkan produk-produk yang ada di Hanas Group. Salah satunya ada kaos kaki tawaf, ada kalung, juga ada gelang, dan ada pentis seperti ini nih. Nah, ini manfaatnya juga banyak sekali. Kesaksian nanti bisa dicek di media sosial kita, ada Instagram, terus juga ada YouTube juga, sudah kita upload di situ. Nah, ini juga sangat-sangat membantu para ibu-ibu nih, karena saya pengkaderannya juga emak-emak. Oke.
emak-emak nih. Emak-emak ini jago sekali kalau disuruh selling sebenarnya mereka ya. Tapi harus dengan kita siasati dengan bagaimana sih caranya menjual tapi seakan-akan Anda tidak menjual kan. Betul. Jadi Soft selling ya, iya, Bunda. jadi Betul. produk ini sebenarnya jangan Anda beli, tapi wajib Anda miliki. Betul. Produk jangan Anda Jangan beli, beli, tapi tapi wajib wajib Anda dimiliki. miliki. Supaya kita bisa rasakan manfaatnya. Ya, supaya apa? Kita rasakan manfaatnya, supaya kita sehat. Contoh seperti ini, yang luar biasa Oke. keuntungannya ya. Produk ini biasanya mama kalau bilangnya sih ngomongnya di ronce gitu ya. Oke. Nah, dibikin apa aksesoris gitu Oke, kan. seperti craft gitu ya, Ya, Bu. jadi gini. Kalung ini kan isinya 63 63 butir. 63 Oke. butir. Nah, ini kalung ini akhirnya dia buat seperti cincin. Oke. Jadi dengan cincin ini di setiap pengajian, pertemuan dia akan tawarkan kepada temannya kan. Jadi paling tidak dia Nah, pakai. ya, Terus jadi nah ini satu cincin ini mereka bisa jual dengan harga 75 sampai dengan 100.000. oke. Nah, jadi artinya ketika dia menjual sampai dengan satu kalung seperti ini ada 63 butir, keuntungannya Mbak Iren itu hampir 4 juta sendiri. Oke, jadi paling tidak sebetulnya ketika emak-emak tadi Iya. kreativitasnya muncul, hadirlah ini Iya, sebetulnya hadir. juga cukup menghasilkan Sangat buat menghasilkan. pribadi. Betul, sangat menghasilkan. Ini Jadi- juga bisa dibuat gelang Oke. atau konektor masker ya sekarang Iya, yang lagi tren itu strap juga. marks atau Iya. masker konektor ya, Ya, Bunda. itu juga Menarik. mereka Coba, kreatif kan. Bunda. Silakan. Jadi paling tidak, jadi kalau kita Coba dipakai, pasti cantik. Oke, coba ya. Cuman gelangnya ada juga bisa dironce seperti gelang. Jadi ini sebenarnya Jadi- ini ada dua. Ini gelang Menarik sama kalung. sekali. Nah, ini bisa jadikan gelang. Oke, baik. Ini gelang ya. Oh, jadi dia sistemnya putus ya, Bunda. Ya, Oke. ini gelang dan ini Jadi- adalah kalungnya. Jadi satu pasang. Betul, betul. Oke. Jadi ketika kita berpikir tidak hanya menjadi mitra saja, tapi Hanas memberikan beberapa fasilitas lainnya yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah one stop shopping ya, Bunda. In Hanas Group tidak hanya tapi produk-produk kesehatannya pun sangat bermanfaat. Oke. Bunda Ria, ini maaf Bunda. Oke. Kalau kita lihat kondisi sekarang Bunda, bagaimana sih caranya kalau emak-emak ataupun rekan-rekan lainnya yang di luar sana ingin bermitra dengan Hanas Group, itu seperti apa Bunda caranya? Baik. Jadi Hanas Group juga membuka peluang usaha sebenarnya untuk bagaimana kita bermitra gitu. Karena menjadi pesyiar Baitullah itu kan tidak harus orang yang memiliki ilmu agama ya. Maksudnya kadang-kadang kan saya bukan ustadz, saya bukan ustazah, kadang-kadang seperti itu. Jadi bermitra dengan Hanas Group itu siapapun boleh melakukannya. Karena di sini adalah misi kita berdakwah. Sedangkan untuk kita mensyiarkan Baitullah itu memang seruan bagi agama kita. Betul. Yang ada dalam Al-Quran yaitu surat Al-Hajj. Itu dijelaskan bahwa kita harus berseru untuk menyampaikan kepada umat bahwa kita ayo kita berbondong-bondong nih untuk haji dan umroh. Kalau bisa jalan kaki merangkak lakukan. Oke. Ya, ibaratnya seperti itu. Berarti ini adalah kewajiban kita. Jadi kita juga membuat peluang usaha seperti kemitraan. Ya, mitra-mitra kita itu bisa ikut dalam program Hanas, program Solusi Baitullah itu untuk bersyiar. Nah, jadi ada kemitraan untuk menjadi anggota supaya untuk sama-sama kita bisa bersyiar. Hanas sendiri sudah memiliki cabang kurang lebih 10 cabang. Jadi setiap ada beberapa kabupaten di Indonesia gitu Seluruh ya. Indonesia ya, Seluruh Bunda? Indonesia. Yang salah satunya di Lampung sudah ada, di Jambi, terus di Palangkaraya, di Balikpapan, dan juga kita punya ada di Bogor dan masih banyak yang lainnya.
gitu. Jadi kita memberikan wadah mereka untuk kita bermitra. Yang pastinya dengan bermitra itu kan ada pembagian keuntungan ya. Betul. Di situ. Ada feedbacknya lah. Iya, pastinya. Bunda Ria, sosok perempuan hebat. Itu jadi paling tidak kalau kita lihat di luaran sana banyak emak-emak yang mungkin, maaf Bunda, era pandemi yang mereka benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Saran terbaik dari Bunda seperti apa menyikapinya untuk tetap bisa survive di luar bisnis yang sudah ada? Iya, memang banyak sekali di masa era pandemi kemarin itu yang sangat terpuruk ya dari segi ekonomi, dan tapi yang penting adalah yang utama adalah iman. Kita tingkatkan iman dulu. Dengan kita meningkatkan iman, insya Allah imun naik. Oke. Nah, Iman ditingkatkan, iya. imun pun harus tetap terjaga ya Bu. tetap jaga. Dengan imun naik, kita bisa cari imani. Oh baik, itu menarik sekali Bunda. Iya, dengan Tingkatkan betul. terus. Jadi dengan iman kita tingkatkan, kemudian imun tubuh kita bagus, otomatis kita bisa berkreativitas segala macam. Tetap masa pandemi kita ikutin aturan pemerintah, protokol kesehatan seperti itu ya. Tapi kembali lagi, kita harus bersemangat. Kita harus semangat, kita nggak boleh menyerah dengan keadaan. Gitu loh. Kalau yang lain bisa, kenapa sih kita enggak? Gitu. Karena Allah itu memberikan ujian, pasti selalu ada jalan keluar. Betul. Tergantung kita mau apa enggak nih, gitu loh. Kita mau menjemput nggak jalan keluar itu, kan seperti itu. Jadi tetap bangkit dan kita bersemangat. Kita lebih tingkatkan tawakal kita sama Allah. Insya Allah Allah akan memberikan solusi. Karena masa pandemi ini kami itu mengkader ratusan emak-emak nih, ratusan emak-emak yang alhamdulillah mereka setiap bulannya itu punya penghasilan rata-rata dia 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang seminggu itu bisa mencapai 10 juta sampai dengan 5 juta sampai dengan 10 juta. Gitu. Artinya ini ada yang bisa loh, gitu lah. Mereka bisa loh. Kenapa sih kok kamu Kita menyerah tidak, gitu ya kan? betul. Nah, kamu nggak mau gitu kan? Artinya ini kan ada solusi. Jadi mereka memang setelah pandemi ini fokus untuk bagaimana mensyiarkan kesehatan. Mensyiarkan kesehatan. Jadi dengan cara ya ini mensyiarkan produk-produk kita. Salah satunya karena di masa pandemi ini kan orang yang sedang dibutuhkan bagaimana imunnya meningkat, sehat dulu gitu kan. Jadi mereka mensyiarkan kesehatan gitu, sembari mensyiarkan umrohnya gitu kan. Jadi banyak sekali kita menciptakan emak-emak, karena memang emak-emak hampir 90% kita tuh emak-emak mitranya gitu ya, seluruh Indonesia. Dan itu mereka itu dulu, kita tingkatkan iman kita dulu. Kita percaya sama Allah bahwa dalam situasi seperti ini Allah pasti akan berikan jalan keluar terbaik. Nah, dan kita juga menghimbau kepada seluruh mitra kita, jangan lupa bersedekah. Karena itu adalah kunci kita untuk ibaratnya orang bersedekah itu lebih cepat dari bala katanya gitu. Dari musibah gitu, menjauhkan kita juga dari musibah dan segala macam. Karena bersedekah itu tidak harus menunggu kita punya uang, tidak harus menunggu kita punya suatu yang lebih ya. Apapun yang kita kasih, insya Allah kalau bermanfaat untuk orang lain itu ada nilai ibadahnya gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda Ria, waktu yang luar biasa, saya bisa sharing silaturahmi bersama Bunda. Mbak Ira. Banyak sekali hal yang bermanfaat bisa saya petik dan bisa juga di-sharing kepada sahabat-sahabat IPMI Depok tentunya. Amin, Bunda. insya Allah. Saya izin undur diri dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa waktu di penghujung. Perempuan hebat IPMI Depok, Bunda Ria Ahmadi, founder dari Hanas Group. Bersedekah, berbagi dengan orang lain, tingkatkan terus iman supaya imun kita terjaga, serta yang pasti imani uang otomatis ya Bun, rezeki pun akan mengalir dengan sendirinya. Yakin dan percaya bahwa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan di luar batas kemampuan umatnya. Saya Iren F. Sianida, Humas Media IPMI Depok,
undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.